Pacarku dan sahabatnya mengadakan pesta KTV. Aku mengendarai mobil untuk menjemputnya. Di luar ruang pribadi, aku mendengar percakapan mereka. Shen, pacarmu, Feng Yuan, sangat mencintaimu. Namun kau ingin menikah dengan teman masa kecilmu. Apakah kau tidak takut dia akan marah? Tidak ada pilihan. Jika aku tidak menikah dengan si Huaishu, anaknya yang tidak sah tidak mungkin mewarisi keluarga si. Aku hanya membantu Huaishu mendapatkan hak waris keluarga si. Lagi pula aku tidak benar-benar menikah dengannya. Satu-satunya orang yang kucintai hanyalah Feng Yuan. Menunggu Huaishu benar-benar menguasai posisi itu, aku akan bercerai lagi dengannya. Bahkan jika Feng Yuan mengetahuinya, dia pasti akan mengerti. Dia mencintaiku seperti hidupnya. Kondisi keluarga juga tidak baik. Selain menunggu aku, apakah ada pilihan lain? Aku berdiri di luar ruang pribadi mendengar kata-kata itu. Tidak ada rasa sedih sama sekali. Sebaliknya, aku sangat gembira. Keluarga sejak dulu sudah tidak menghargai pacarku. Mereka menganggap dia tidak layak tampil di depan umum. Sejak teman masa kecilnya kembali ke negeri ini, aku pun perlahan-lahan menyerah padanya. Kebetulan kau menikah dengan teman masa kecilmu. Aku menikahi sahabat masa kecilku. Yang tidak aku sangka adalah, ketika dia mengetahui bahwa aku akan menikahi Dewi Nasional, dia menjadi gila. Hari ini ulang tahunku. Aku menyiapkan 999 mawar dan cincin berlian. Selain itu, aku menyiapkan makan malam romantis dengan lilin yang melimpah. Mempersiapkan lamaran malam ini, menguji sikapnya. Keluarga terus menekanku untuk menikah. Mereka juga tidak menyukai pintu kecil itu. Pacarku yang berasal dari keluarga kecil, membuatku harus memilih antara dia dan teman masa kecil yang menjadi bintang film. Aku dan Shen telah berpacaran selama 5 tahun. Tinggal serumah selama 3 tahun. Sejak teman masa kecilnya kembali ke negeri, waktu pulang ke rumah semakin larut. Lagi pula kami sudah bersama selama bertahun-tahun. Sedikit demi sedikit masih ada perasaan. Jika dia bisa berhenti memikirkan hal itu, apalagi belum ada hubungan nyata dengan teman masa kecil, menikahinya tidaklah mustahil. Jika dia menolak, maka tidak perlu lagi bersikap sopan. Tentu saja harus bangkit setelah putus. Bahkan jika dia benar-benar memilih dia, aku tidak dirugikan oleh teman masa kecil. Bukan karena tidak terduga, menunggu sampai makanan menjadi dingin. Pacarku yang biasanya selalu merayakan ulang tahunku tiba-tiba menelepon. Feng Yuan, makan malammu makan sendiri. Aku akan pulang agak terlambat. Wajahku langsung menjadi muram. Suara tetap tenang. Kamu mau pergi kemana? Suara di telepon terdengar sedikit tidak sabar. Paman Huai dan teman-teman kecilku sedang minum di ruang pribadi. Aku khawatir dia terlalu mabuk. Aku harus mengawasinya. Dia tampaknya merasa suaranya tadi agak tidak baik. Lalu dia cepat menambahkan, sebenarnya aku juga ingin membawamu ikut ke sana. Tapi hari ini yang hadir semua teman-teman yang kami tumbuh bersama. Kamu juga tidak bisa ikut bicara. Tenang, aku tahu batasnya. Setelah selesai nanti, aku akan pulang. Tanganku yang memegang ponsel mengencang. Tapi kamu tidak tahu, hari ini ulang tahunku. Suara di telepon menjadi sedikit lebih keras. Bukankah cuma 1 ulang tahun saja? Dulu aku sudah merayakan begitu banyak ulang tahun bersamamu. Kurang 1 apa ada masalah? Aku sudah bilang, Paman si Huaishu kesehatannya tidak baik. Tidak boleh terlalu banyak minum. Jangan begitu tidak mengerti. Dia menarik napas dalam. Suaranya kembali menjadi lebih lembut. Baiklah, Feng Yuan tadi. Suaraku yang tidak tepat. Aku tahu setelah paman kembali ke negara asalnya, aku dan dia menjadi lebih dekat. Tapi tenanglah, aku hanya mencintaimu selamanya. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang menyakitimu. Kamu juga jangan terus mengganggu. Aku sudah berada di ruang pribadi. Meninggalkan mereka sekarang dan kembali tidak tepat. Besok aku akan merayakan ulang tahunmu lagi. Dia terdiam sejenak, lalu menyebutkan alamat ruang pribadi. Aku kirimkan kepadamu. Nanti kamu menjemputku. Begitulah, aku mendengar bunyi sibuk di telepon. Tiba-tiba terasa agak lucu. Sejak Shen Yi menjadi presiden perusahaan, cara dia berbicara kepadaku tanpa sadar menjadi tinggi hati seperti sekarang. Shen Yi, wanita itu pasti tidak akan pergi. Aku melirik makanan yang sudah dingin di meja makan dan setangkup bunga. Aku membuang semuanya sekaligus ke dalam tempat sampah. Bukankah dia meminta aku menjemputnya? Tentu saja pergi. Kami belum putus sekarang. Tidak boleh memberi keuntungan pada orang lain. Aku mengemudi dengan navigasi ke alamat yang dia kirim. Setelah sampai di pintu ruangan pribadi, aku langsung mendengar suara mereka, Shen Yi dan yang lain, berbicara di dalam. Shen Yi,
Feng Yuan sangat mencintaimu. Tapi kamu ingin menikah dengan Xie Huaishu. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Tidak takut Feng Yuan marah? Suara Shen Yi bergetar dengan keyakinan yang tinggi dan mengatas. Tidak ada cara. Jika aku tidak menikah dengan Huaishu, dia, seorang anak luar nikah, tidak mungkin menjadi pewaris keluarga Xi. Aku hanya membantu Huaishu mendapatkan hak waris keluarga Xi. Bukan berarti aku benar-benar akan menikah dengannya. Hanya Feng Yuan yang kupunya di hati. Menunggu Huaishu benar-benar duduk nyaman di posisi pewaris. Aku tidak apa-apa. Bisa saja bercerai lagi dengannya. Bahkan Feng Yuan sekalipun mengetahuinya, dia juga akan mengerti aku. Dia sangat mencintaiku. Kondisi keluarganya juga tidak baik. Dia hanya menunggu aku. Apakah tidak ada pilihan lain? Paman Huai selesai ke kamar mandi. Akan segera kembali. Kata-kata ini kalian tidak boleh katakan kepada Paman Huai. Apalagi tidak boleh memberitahu Feng Yuan. Aku berdiri di luar ruang pribadi dan mendengar kata-kata itu. Harapan terakhirku tentang dia benar-benar padam. Kebetulan kamu memanfaatkan teman masa kecilmu untuk merebut hatiku. Jangan saling menyalahkan. Aku tidak tinggal sedikit pun. Berbalik dan pergi. Malam tiba. Shen Yi kembali. Langkahnya terhuyung. Tubuhnya dipenuhi bau alkohol yang kuat. Dia melihat aku duduk di sofa. Melepaskan sepatu hak tinggi. Wajahnya muram seolah akan meneteskan air. Feng Yuan, apa maksudmu? Bukankah aku memintamu datang menjemputku? Kamu di mana? Bukankah aku memang tidak merayakan ulang tahun bersamamu? Apakah seorang pria besar begitu ribet itu menyenangkan? Setelah berkata itu, dia juga tidak menunggu jawabanku. Dia terhuyung-huyung berlari ke kamar mandi untuk mandi. Shen Yi keluar setelah mandi. Melihat aku sudah berbaring di tempat tidur, ia terdiam sejenak. Di matanya sesekali muncul rasa bersalah. Dia seperti dulu, melepas handuk mandi, menyelip ke dalam selimut. Tubuhnya yang lembut menempel erat di tubuhku. Dengan nada lembut, dengan nada manja. Suamiku, baiklah, jangan marah lagi. Aku tahu kamu marah. Aku tidak menemanmu di ulang tahun, jadi tidak menjemputku. Tapi aku berjanji padamu, aku dan Paman Huai memang tidak ada apa-apa. Lihat, kapan aku tidak berada di rumah menunggumu di malam hari. Aku baru saja menjadi presiden perusahaan, juga sangat lelah. Kamu harus mengerti istrimu. Sambil berkata begitu, dia menggelinding turun dengan mengerti. Aku tersenyum sinis. Dulu dia tidak pernah memanggilku suami. Sejak Paman Xie Huai kembali, dia merasa bersalah karena mengabaikanku, pacar resmi, jadi memanggilku begitu. Aku juga tiba-tiba menjadi inisiatif. Akhir-akhir ini, Shen Yi setiap kali menamparku seperti ini, memberi permen, benar-benar mengira bisa mengendalikan aku sepenuhnya. Lagi pula kita akan berpisah, biarkan apa yang nyaman datang secara alami. Aku juga tidak sungkan, langsung berbalik naik kuda. Dia bertarung selama 3.000 ronda. Aku mengeluarkan semua taktik, berbagai jurus muncul tak henti-hentinya. Benar-benar melawan dewa dengan dewa. Bahkan Buddha pun tak bisa menghalangi. Buddha membunuh. Aku terlepas baju zirah, berlutut memohon ampun. Setelah itu, dia berwarna merah padam. Dengan puas, dia menciumku berulang-ulang. Matanya penuh kelembutan. Suamiku, kenapa dulu aku tidak menyadari betapa hebatnya kamu? Aku berkata pelan, kamu masih menanyaku. Bukankah tidak? Dulu kamu selalu bilang siang terlalu melelahkan. Mendesakku untuk cepat selesai. Wajah Shen Yi tampak ada rasa bersalah. Tangan kanan yang nakal menggambar lingkaran di dadaku. Baiklah. Dulu semua salahku. Aku berjanji mulai sekarang akan selalu bekerja sama dengan suamiku. Suamiku, kamu sungguh hebat. Tidurlah. Suamiku, terima kasih atas kerja kerasmu. Dia mendekat lalu menciumku dengan sekali cium. Barulah dia meringkuk di pelukanku dan tertidur lelap. Keesokan harinya aku pergi ke kantor. Aku melihat rekan kerja menatapku dengan tatapan aneh. Paman Xie Huaishu berjalan ke arahku dengan mata merah. Nada bicaranya penuh pertanyaan kepada Feng Yuan. Aku tahu kondisi keluargamu tidak baik. Jika kamu kekurangan uang, bicaralah padaku tentang masa lalu. Melihat pada wajahku, pasti akan menemuimu. Tapi bagaimana kamu bisa mencuri jam tanganku? Setelah Paman Xie Huaishu kembali dari luar negeri, tidak masuk ke perusahaan keluarga Xie. Justru ia datang ke perusahaan Shen untuk menjadi asisten Shen Yi. Sebagian besar bisnis keluarga Xie berasal dari perusahaan Shen. Skala bisnisnya bahkan tak tertandingi dengan Shen Shi. Tujuannya jelas,
Hanya cara memutarbalikkan situasi hanya bisa menaklukkan Shen Yi. Keluarga Xie harus menilai kembali bobot anak luar nikah ini. Jam tangannya yang dipakainya setiap hari bernilai sekitar 600.000. Banyak orang tahu bahwa Paman Si Huaishu adalah anak tunggal kaya keluarga Xie. Begitu masuk kantor, langsung menjadi asisten Shen Zong. Jelas sangat disukai oleh Shen Zong. Segera muncul orang-orang yang menjilatnya. Apa? Manajer Feng, kamu ternyata mencuri barang. Katanya jam asisten Xie itu senilai 600.000, cukup untuk 2 tahun gajimu. Hei, biasanya tampak sangat berwibawa. Tidak kusangka ternyata orang seperti ini. Kalau cuma miskin sih tidak masalah, tapi juga tidak bersih dalam perbuatan. Orang seperti ini bagaimana bisa menjadi kepala departemen? Seorang kolega lain, Qian Fang, mengejek dengan suara. Astaga! Feng Yuan, kamu gila karena miskin, kan? Berani mencuri jam seharga 600.000. Orang seperti ini harus dikirim ke dalam penjara, membuatnya hancur total dan tercoreng nama baiknya. Kalian bilang posisi kepala departemen dia juga pasti dicuri, kan? Qian Fang dan aku, Shen Yi, keduanya teman kuliah. Dia juga pernah menjadi ketua WSIS. Dia mengejar Shen Yi selama waktu yang lama. Setelah Shen Yi dan aku bersama, Qian Fang sangat marah. Kemudian dia bergabung dengan perusahaan Shen. Dia tidak sedikit memberi rintangan kepadaku. Selama periode ini, Paman Si Huaishu dan Shen Yi menjadi sangat dekat. Saat dia mengetahui bahwa Paman Si adalah anak kaya keluarga Si, hatinya langsung terasa lebih tenang. Dia segera memuji pihak itu, mencapai aliansi. Dia menjadi kaki tangan Si Huaishu. Setelah itu, setiap kali melihatku, dia mengangkat kepala dengan tinggi. Matanya penuh dengan kesombongan dan ejekan. Saat Qian Fang selesai berbicara, langsung ada orang yang tertawa keras menyetujui. Siapa yang tahu, bukankah dia pacar pria Shen Zong? Hah, dia cuma orang lemah yang hidup dari orang lain. Paman Xie melihat begitu banyak orang berdiri di sisinya. Tantangan di matanya semakin kuat. Feng Yuan, aku juga tidak akan menyulitkanmu. Kau berlutut dan menunduk untuk meminta maaf. Bagaimana kalau jam tangan itu aku anggap sebagai hadiah untukmu? Aku menatapnya lalu tiba-tiba tersenyum. Detik berikutnya, aku langsung menampar wajahnya. Mencuri jam tangan, menunduk, meminta maaf. Aku menunduk pada ibumu. Aku menekannya ke tanah. Aku menamparnya berulang kali, 7-8 kali. Kau, sial, berani memukulku. Penyerang pertama langsung menyadari dan berlari ke depan, ingin menarik kerah bajuku. Feng Yuan, kau gila. Kau berani memukul asisten keamanan Si. Keamanan, aku memiringkan badan menghindar. Aku berbalik dan menendang lututnya. Qian Fang menjerit kesakitan. Lututnya menjadi lemah, hampir terjatuh berlutut. Qian Fang, aku menatapnya dengan tatapan garang. Kau, sial, berani berkata lagi. Aku bahkan menghapusmu bersama. Qian Fang terkejut oleh tatapanku. Membuka mulut tapi tidak berani berbicara. Rekan-rekan yang tadi bersorak tiba-tiba menjadi diam. Mereka semua membuka mata lebar. Mereka menatapku dengan tak percaya. Tidak ada yang berani maju. Mereka tidak menyangka. Biasanya Feng, atasan yang ramah, ternyata memiliki sisi kejam ini. Si Huaishu mengembalikan tenaganya, menutup wajah yang merah dan bengkak, menggigit gigi sambil menunjukku. Feng Yuan, kau berani memukulku. Jangan kau pikir bisa keluar lewat pintu ini hari ini. Aku beritahu kau, Shen Yi datang. Bahkan tidak bisa melindungi. Kau laporkan. Aku akan melaporkan. Aku sialan mau membuatmu masuk penjara. Laporkan. Aku lagi keras menamparnya. Si Huai berkata, kau laporkan saja. Kau, anak luar nikah yang tak layak diangkat ke panggung. Hari pertama masuk perusahaan, kau menuduhku, menyiram kopi ke tubuhmu. Sialan, aku benar-benar memberi muka padamu. Pas, polisi datang untuk menyelidiki bagaimana jam seharga 600.000 itu hilang. Perusahaan dipenuhi kamera pengawas. Kembalikan 10.000, kata dia. Bahkan kalau kamera rusak, pasti masih ada sidik jarinya. Kau benar-benar mengira semua orang bodoh. Aku mengeluarkan ponsel dan mengibarkannya lagi. Kata-kata yang kalian ucapkan tadi, aku sudah merekam semuanya. Berlututlah dan minta maaf dengan menunduk. Kata itu keluar dari mulut anjingmu. Fitnah, pencemaran, dan ancaman. Kau bilang polisi datang. Siapa yang akan dibawa dulu? Sebenarnya, meskipun dia menghapus rekaman, tidak masalah. CCTV perusahaan rusak terakhir kali. Aku yang memanggil orang untuk memperbaikinya. Dia menuduh aku menumpahkan kopi kepadanya. Aku jadi lebih waspada. Ponselku bisa menemukan backup CCTV.
Itu sampah. Dia kecanduan menuduhku. Wajah Paman Xie tiba-tiba menjadi sangat merah. Dia menunjuk ke tanganku sambil gemetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, dokter ajaib akhirnya tidak lagi berpura-pura mati. Dia berlari keluar dari kantor dengan sepatu hak tinggi. Dia memeluk Paman Xie yang wajahnya memerah. Dia berbalik dan menatapku dengan garang. Feng Yuan, cukup. Kalau kamu benar-benar kekurangan uang, bisa bilang ke aku, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Aku melihat Shen Yi melindungi Paman Xie dalam pelukannya. Tiba-tiba terasa sangat absurd. Aku tiba-tiba tertawa. Shen Yi, semalam kamu masih berbaring di pelukanku. Dengan suara serak, kamu memanggilku suamiku. Hari ini, di depan seluruh perusahaan, meskipun tahu Paman Xie mungkin menuduhku, kamu tetap tanpa ragu berdiri di sisinya. Kamu tetap memaksakan mencemarkan namaku. Shen Yi, kamu benar-benar sialan tidak punya muka. Wajah Shen Yi langsung memerah. Wajahnya muram menakutkan. Feng Yuan, apa yang kamu katakan? Jangan gila di sini. Aku gila. Aku tertawa gila sambil menatapnya. Kenapa kamu lupa ketika semalam menangis sambil memanggil suamiku? Hari ini malah memeluk pria lain di pelukanmu. Shen Yi, kemampuanmu melihat ke dalam mangkuk sambil melihat ke dalam panci benar-benar semakin licin. Suara saya tidak berisi kepanikan seperti dia. Mata berwarna merah. Aku hanya melihat Paman Huai terluka. Aku dan dia bersih-bersih. Sindiran di mataku semakin pekat. Bersih-bersih. Shen Yi, bukankah kamu ingin menikah dengan anak luar nikah yang tak layak dipertontonkan ini? Kamu di sini berkata bersih-bersih padaku. Kamu pura-pura apa? Shen Yi, suara berdengung di kepalaku. Benar-benar terkejut. Bagaimana kamu tahu dia panik? Lepaskan segera. Paman Xie Huai buru-buru datang menarik Feng Yuan. Dengarkan aku. Aku punya alasan yang sulit. Kamu percaya padaku. Di hatiku, aku akan selalu hanya mencintaimu satu saja. Di hatiku, aku sudah sepenuhnya kecewa padanya. Aku malas lagi mendengar omong kosongnya. Aku melemparkannya. Putus saja. Shen Yi yang brengsek terkejut. Dia menatapku dengan kosong. Dia tidak menyangka aku akan mengucapkan dua kata itu kepadanya. Apa? Aku berada di posisi yang lebih tinggi. Aku menatapnya, mengucapkan tiap kata dengan jelas. Aku berkata, putus. Jadi Miss Shen sudah menjadi dragon? Ya, karena kamu sudah akan menikah dengan orang lain. Kamu tidak masih ingin terus menggenggamku, kan? Paman Xie Huai mendengar aku menyebutkan putus. Matanya langsung bersinar. Shen Yi marah besar. Dia sudah begitu merendahkan diri. Dia menurunkan sikapnya dan menjelaskan kepadaku. Aku masih berani mengajukan putus di depan umum. Dia tertawa. Itu karena marah sampai tertawa. Dia menggigit giginya yang berwarna perak erat. Dia menatap Feng Yuanku dengan tajam. Kamu sudah berpikir matang. Jangan berpikir kamu bisa main-main dengan taktik memancing ini. Hanya ingin mengendalikan aku. Jika kamu berani mengatakannya lagi, setelah putus. Bahkan jika kamu berlutut memohon, tetap tidak berguna. Aku menatapnya dengan tatapan yang sangat serius. Memutuskan hubungan. Seluruh perusahaan langsung menjadi sunyi. Semua orang menahan napas. Shen Yi menatapku dengan tajam. Matanya merah menyala. Seakan-akan ingin menelan dadaku yang penuh dan berdenyut keras. Detik berikutnya, dia menggigit giginya dan berteriak marah kepadaku. Pergi, karena berani mengajukan putus. Maka pergilah keluar. Aku akan membuat seluruh industri memboikotmu. Aku melihat dia meninggalkanku. Siapa lagi yang berani menginginkanmu? Canda dalam mataku tak dapat ditahan. Bos Shen, betapa sombongnya kamu. Tidak tahu, kupikir seluruh pasar laut milikmu. Kau masih belum melayani. Setelah mengatakannya, aku tidak lagi menatap tatapan mematikan itu. Aku berbalik dan pergi, tanpa ragu sedikit pun. Deng! Shen Yi di belakangku menghantam monitor komputer ke lantai dengan keras, membuat suara keras. Aku tidak menoleh. Mobil melaju keluar dari tempat parkir. Pemandangan di luar jendela mobil melaju cepat mundur. Seakan-akan 5 tahun masa laluku dengan Shen Yi ditinggalkan di belakang. Shen Yi adalah bintang kampusku semasa kuliah. Saat pertama kali melihatnya, aku terpesona. Saat itu, aku menjadi pemain utama tim basket. Aku juga bergabung dengan klub seni bela diri. Tubuhnya berotot dengan garis otot yang jelas. Setiap kali bermain basket, aku mengangkat pakaian untuk mengusap keringat berdarah. Selalu terdengar teriakan kagum dari junior perempuan. Secara perlahan, aku menyadari Shen Yi semakin sering datang menonton saat aku bermain basket. Sekali-sekali,
Sepasang mata indahnya melirik kepadaku. Kadang pandangan kami bertemu. Kami saling menatap beberapa detik sebelum dia memalingkan wajah merahnya. Aku merasa gembira di dalam hati, tetapi aku tidak terburu-buru mengungkapkan perasaanku. Sebaliknya, aku dulu menanyakan semua kesukaan dia terlebih dahulu. Aku mengetahui bahwa dia memiliki kebiasaan berlari malam. Aku hampir setiap malam ikut berlari malam. Seringnya pertemuan kebetulan meningkat, sehingga kami mulai bertemu orang yang sudah dikenal. Kami saling melontarkan lelucon ringan yang tak penting. Aku mencoba menyentuh kepalanya dengan hati-hati. Dia malu-malu menundukkan kepala, tetap tidak menghindar. Hingga suatu malam, ada acara makan bersama di asrama pria wanita. Aku dan dia minum cukup banyak. Kami berantakan, berbaring di atas selimut. Itulah yang membuat kami secara alami menjadi pasangan. Shen-Yi menjadi pacarku. Aku memperlakukan dia dengan baik. Aku menganggap wajar untuk mengantri membeli makanan untuk dia. Aku akan duluan menempati tempat duduk di kelas untuk dia. Kami akan keluar bersama berbelanja. Aku mengangkat tasnya. Aku akan berjaga sepanjang malam saat dia sakit. Di mata orang lain, aku malah menjadi orang yang terlalu manis demi menyenangkan keluarga kaya. Aku hanya tersenyum dan tidak pernah membelah diri. Aku menganggap mereka seperti orang yang tidak bisa mendapatkan anggur. Hanya bilang anggurnya asam. Mobilku baru saja masuk ke villa mewah Cloud Top di High City. Pesan dari dokter terkenal tiba. Feng Yuan, kondisi keluargamu juga tidak baik. Meninggalkan aku. Kamu seumur hidup hanya bisa berada di lapisan paling bawah. Kembalilah dan minta maaf kepada Paman Huai. Aku bisa menganggap kata-katamu tadi tidak pernah diucapkan. Aku membalasnya sembarangan. Shen, bos masih belum bangun. Tidak lama kemudian, dia membalas oke. Aku menunggu hari ketika kamu berlutut kembali memintaku. Tak lama kemudian, Paman Si Huaishu mengirim pesan kepadaku. Feng Yuan beradu argumen dengan aku. Kamu masih terlalu muda. Aku memperingatkanmu. Shen-Yi bukan orang seperti kamu yang bisa menginginkannya. Jika kamu berani lagi melekat padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Aku menulis dengan sikap tidak peduli. Kalau begitu, kita lihat saja. Pembantu Fubo melihat aku turun dari mobil. Dengan hormat membuka pintu mobil untukku. Dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Tuan muda menunggu kamu di ruang belajar. Aku mengangguk. Langsung berjalan menuju ruang belajar. Ayah Feng Shao duduk di tengah ruang belajar. Di kepalanya sudah ada pil putih. Namun semangatnya masih baik. Dama Jindao duduk di sana. Membawa aura yang tidak marah namun berwibawa. Di belakangnya berdiri pengawalnya. Selain tinggi dan berotot, terlihat tidak menonjol. Orang ini bernama Pei Hu. Kekuatan tempurnya luar biasa. Dulu, Feng Shao pernah diculik di luar negeri. Konon orang ini sendirian melumpuhkan lebih dari 10 orang lawan. Membawa Feng Shao keluar dengan selamat. Mendapatkan ketenaran dalam satu pertempuran. Dia adalah orang kepercayaan nomor 1 Feng Shao. Aku mengangguk kepada Pei Hu. Pei Hu memberi hormat kepadaku. Dengan hormat memanggil Tuan Besar. Feng Shao menatapku. Suaranya penuh dengan rasa bersukacita atas nasib orang lain. Aduh, bukankah ini Tuan Besar Feng, anak dari orang terkaya di pasar laut? Ternyata setelah membuat seorang wanita disingkirkan, jangan bilang aku anak Feng Shao. Aku tidak bisa menurunkan harga diri orang ini. Aku duduk dengan santai, dengan nada tidak senang. Bukan karena kamu. Kalau kamu tidak memaksaku berpura-pura miskin, apakah aku memang pantas selama bertahun-tahun dipandang rendah? Feng Shao mengangkat cangkir teh di atas meja, dengan mulut terbuka lebar. Dia tersenyum sambil berkata, lalu bagaimana? Membesarkan anak laki-laki dalam kemiskinan adalah tradisi keluarga kami sejak lama. Dulu kakekmu turun ke desa dan mengalami banyak penderitaan. Kemudian ketika dia datang kepadaku, apa yang dikatakan kakekmu? Dia berkata tentang penderitaan yang pernah ia alami. Aku tidak boleh melewatkan satu pun. Lalu orang tua itu malah meninggalkanku sendirian di desa. Biarkan hidup dan mati sendiri selama bertahun-tahun itu. Sekarang kamu berada di era yang baik. Waktu itu aku diterima di SMA kota. Aku menyinggung seorang bos lokal. Aku dikejar oleh sekelompok orang dengan kapak selama 13 jalan. 13 jalan. Ya, Feng Shao sambil berkata menaruh cangkir teh di atas meja. Matanya tampak agak melayang. Akhirnya aku masuk ke dalam halaman pandai besi. Kupung 2 pisau pemotong tulang yang baru dibuat dan melarikan diri. Saat itu orang-orang melihat aku berani berjuang keras. Penonton semakin bertambah. Mereka khawatir situasinya akan membesar. Barulah mereka memberi kelonggaran padaku. Kamu juga tahu, kemudian aku meminta orang mengirimkan surat. Hanya satu kalimat. Selama masih hidup,
itu sudah cukup. Aku bersandar pada sandaran kursi dan mengerutkan bibir. Jadi kamu menerapkan ajaran kakek itu padaku. Itu tidak akan terjadi pada Feng Shao. Dengan penuh keyakinan, katanya generasi yang berbeda tetap akrab. Aku tidak bisa mengatasinya. Lalu orang tua itu tidak bisa melampiaskan kemarahannya kepadamu. Dia menghela napas. Sebenarnya, sebelum meninggal, kakekmu berkata kepadaku, seorang pria harus tahu dulu seberapa berat dirinya. Barulah dia mengerti beban apa yang bisa ia pikul. Mengetahui penderitaan hidup, barulah tidak melupakan hati nurani. Menjadi kapitalis yang sepenuhnya jahat. Aku merenungkan lama. Aku menepuk paha. Benar-benar masuk akal. Kemudian saat kamu masih kecil, kamu diculik. Aku semakin yakin dengan niat menurunkanmu. Aku melemparkanmu ke sekolah asrama. Kamu diperlakukan buruk oleh orang lain. Aku menyuruh pengawal mengawasi secara diam-diam tanpa campur tangan. Kamu pikir ayah sepertiku tidak peduli. Tapi kamu adalah seorang pria. Adalah satu-satunya anak laki-laki Feng Shao. Harus belajar berdiri sendiri. Aku tiba-tiba bertanya, tapi bagaimana kalau aku tidak bisa bangkit? Feng Shao mengangkat matanya dan menatapku sekilas. Feng Shao berkata seolah-olah kamu bukan anaknya. Jangan berharap mewarisi harta keluarga ini. Aku menyerahkan kepada negara, agar bisa memberi kontribusi kepada negara dan rakyat. Feng Shao mengatakannya dengan nada santai. Tangan yang mengangkat cangkir teh bergetar sedikit. Pei Hu bersindringan di belakang. Tuan, Anda minum terlalu banyak terakhir kali. Terus mengeluh sambil berkata, anak muda di sekolah asrama dibully. Anda keesokan harinya langsung menegur ayah orang itu. Kamu diam. Feng Shao menatap Pei Hu dengan tajam. Wajahnya memerah. Aku melihat ekspresi malu dan marah si tua. Rasa dendam di hati pun hampir hilang. Aku tersenyum setengah, menatapnya. Feng Shao, kali ini aku diusir keluar. Itu pasti karya tanganmu, kan? Setelah lulus kuliah, aku bilang ingin magang kembali ke grup. Kamu malah menyuruhku menilai perusahaan. Dulu, si Huai Shu si anak luar nikah membuat keributan di bar. Hampir mematahkan kaki seorang anak kaya. Keluarga Xie terpaksa mengirimnya ke luar negeri. Xie datang sendiri untuk meminta maaf. Tidak hanya membayar sejumlah uang besar, tetapi juga menjamin si Huai Shu tidak akan pernah mengizinkannya kembali ke negara. Sekarang keluarga Xie semakin tidak berani mengambil risiko. Tiba-tiba memanggil anak luar nikah itu kembali. Apakah kamu yang mengatur semuanya? Feng Shao tertawa kecil. Di matanya melintas kelicikan rubah tua. Lalu bagaimana? Grup Feng kami sebenarnya adalah pemasok dan investor terbesar keluarga Shen. Tidak berlebihan jika keluarga Shen menyebutnya anak perusahaan kami, menyuruhmu magang di sana. Tidak seperti perusahaan kami sendiri. Mengenai si Huai Shu, aku hanya sedang menelpon teman lama dari kalangan elit. Dia menatapku sambil menaikkan suaranya sedikit. Dulu aku tidak setuju kamu bersama dokter legendaris itu. Tapi kamu tidak mendengarkan dan malah ingin berdebat denganku. Aku tidak tahan marah. Aku tidak takut memberitahumu. 3 putri keluarga Shen. Kenapa Shen Yi bisa duduk di posisi X ke-1? Adalah hasil tekanan yang aku berikan. Saat itu aku sudah memberitahumu. Semakin tinggi seorang wanita melangkah, dia mungkin akan meremehkanmu. Atau akan mencari pria yang lebih unggul darimu. Terutama wanita seperti Shen Yi yang tiba-tiba muncul dari keluarga mendadak kaya. Tidak cocok dengan keturunan keluarga bangsawan sejati. Orang seperti itu paling tidak mengerti, dan paling tidak melihat orang biasa dengan jelas. Kamu tidak mendengarkan. Aku hanya bisa dengan caraku membuatmu melihatnya sendiri. Akhirnya aku acuh tak acuh. Feng Shao menghela napas. Barulah dia perlahan mulai berbicara. Mengenai urusan pernikahan dengan Liu Ruyan. Aku akan pergi berdiskusi dengan keluarga Liu. Dulu kau bersikeras untuk bersama Shen Yi. Liu Ruyan jatuh sakit parah. Dia sejak kecil tumbuh bersamamu. Perasaannya padamu. Kami yang lebih tua, siapa yang tidak tahu? Apalagi setelah kalian saling mengenal dengan baik. Aku pun dapat tenang menyerahkan bisnis kepada tanganmu. Selama ini dia terus menunggumu. Jika kau berani mengkhianatinya lagi, aku akan memotong kaki-kaki serigalamu. Aku mengangguk. Ada rasa malu yang melintas di mataku. Ya, aku mengerti, ayah. Feng Shao akhirnya mengangguk puas. Baiklah, aku masih ada urusan yang harus diurus. Malam ini Liu Ruyan akan datang. Kau harus bersikap baik padanya. Pei Hu mulai sekarang akan mengikutimu, menjadi sopir dan pengawalmu. Jika ada apa-apa, serahkan saja kepadanya. Feng Shao baru saja pergi tidak lama. Seorang teman mengirimkan ke-6 Shen Yi sedang minum bersama sahabat-sahabatnya. Dalam ke-6, sahabatnya tersenyum dan menanyakan padanya, Saudari Shen Yi, anjing penurutmu berani mengusulkan putus. Benarkah? Dia tidak akan tahu bahwa kamu akan menikah dengan Paman Si. Kamu marah,
kan? Sahabat lain tertawa dan berkata, tidak mungkin. Dia begitu mencintai Kak Shani, hanya sekadar meluapkan kemarahan saja. Lagi pula dia, seorang anak bawah yang biasa, tidak mungkin mendekati Kak Shani. Itu adalah keberuntungan yang dibangun selama 8 generasi. Tidak berani melepaskan begitu saja. Itu satu-satunya cara baginya untuk naik kelas. Aku bertaruh tidak lebih dari 3 hari. Dia akan kembali dengan patuh dan meminta maaf. Kak Shani tampak yakin. Tidak lebih dari 7 hari. Dia pasti akan kembali berlutut memintaku. Dia hanya mengandalkan bahwa aku masih memikirkannya. Barulah berani bersikap seperti ini padaku. Aku sudah memutuskan, mulai sekarang, bahkan jika membantu Paman Huai mewujudkan keinginannya, aku akan bercerai dengan Paman Huai. Aku juga tidak akan mudah menikah dengannya. Harus memberinya pelajaran yang baik. Paman Sie Huai melihat itu, lalu mengeluh dengan wajah bersalah. Semua salahku, Kak Shani. Kalau bukan karena aku tiba-tiba pulang ke negeri, aku memohon padamu untuk membantu ini. Kalian juga tidak akan menyalahkan aku karena perselisihan ini. Semua salahku. Kak Shani, jika ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Shani sangat merasa sakit hati. Dia segera memegang tangan Paman Sie Huai untuk menghibur. Paman, kau begitu baik. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Semua ini karena Feng Yuan. Hatimu terlalu sempit. Orang yang berasal dari tempat kecil tidak layak tampil di depan umum. Para sahabatnya langsung tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menanggapi. Diam-diam mematikan ponsel. Malam itu, aku baru saja selesai mandi. Keluar dari kamar mandi, Fu Bao naik dan melaporkan. Nona Liu, anak muda kaya. Setibanya, belum menunggu jawabanku. Liu Ruyan yang mengenakan rok super pendek berwarna hijau apel masuk dengan tiba-tiba. Wajahnya tiada tandingan. Sepasang mata besar yang bersinar, seolah-olah bisa berbicara. Bulu mata yang panjang, hidung yang tinggi dan tegak, bibir merah yang lembut. Saat ini, sambil tersenyum, menampakkan gigi putih bersih yang rapi, seperti peri, melayang di udara. Ke bawah lagi, pegunungan menjulang tinggi, pinggang yang ramping, dengan anggun, rok pendek hijau apel, bagian bawah berkilau dengan cahaya menggoda, kaki cantik yang putih dan lembut. Liu Ruyan memang layak menjadi bintang teratas di industri hiburan. Kecantikan wajahnya benar-benar berada di level tertinggi. Aku terkejut melihatnya. Saat kecil, gadis ini selalu menjadi pengikut setiaku. Tak kusangka setelah bertahun-tahun tak bertemu. Tenggorokanku tak sengaja bergerak 2 kali. Begitu dia melihatku, matanya bersinar terang, seluruh tubuhnya langsung menabrakku. Seperti boneka beruang peluk, dia memeluk leherku. Kakak Yuan, lama tak bertemu. Yan, aku sangat merindukanmu. Pak Fu melihat situasi itu lalu memberi tatapan yang dimengerti oleh semua pria. Cepat-cepat mundur keluar. Aku baru saja keluar dari mandi, masih telanjang lengan. Di bawahku hanya terbalut handuk mandi. Seketika merasa hormat, wajahku terasa panas karena canggung. Kamu, cepat turun. Liu Ruyan sepertinya menyadari sesuatu pada wajah kecil itu. Seketika menjadi merah malu. Masih nakal? Dia kedipkan mata. Kepala menggeleng dengan keras kepala. Tidak. Kakak Yuan sudah lama tidak memelukku. Pak Feng juga sudah memberitahuku. Kita segera menentukan tanggal pernikahan. Kamu adalah suamiku di masa depan. Aku tidak malu sama sekali. Kenapa kau malu? Dia mengerutkan bibirnya. Dia meniupkan napas di telingaku. Kakak Yuan, saat aku datang, aku sudah mandi. Aku merasakan hembusan hangat di telingaku, mencium aroma ringan tubuh gadisnya. Seketika terasa seluruh darahku mendidih. Saat ini aku menjadi pengecut. Apakah dia masih pria? Aku tak tahan lagi, menunduk dan mencium bibir merahnya yang lembut. Balasannya agak canggung. Aku memeluknya, dengan lembut menaruhnya di atas tempat tidur, menempelkan kepalaku di dahinya sambil menghela napas berat. Kenapa Liu Ruyan masih pertama kali berciuman? Liu Ruyan mengedipkan mata besar yang polos. Dengan kuat mengangguk, gadis ini memang berkeliling dunia hiburan, bergantung pada kecantikan dan aktingnya. Usianya masih muda, namun sudah meraih gelar ganda Golden Rooster 100 Flowers, mendapatkan jutaan penggemar di seluruh jaringan. Tapi aku tidak khawatir dia akan terjebak dalam aturan tersembunyi. Keluargaku memang perusahaan hiburan terbesar di dalam negeri. Manajer, agen, dan bodyguardnya, makeup artis dan lain-lain semuanya orang dalam keluarga Liu.
Liu Ruyan tidak perlu menyenangkan kalangan elit dan kapital. Dia sendiri adalah kalangan elit dan kapital terbesar di industri hiburan. Naskah-naskah itu pada dasarnya dibuat khusus untuknya. Setelah debut selama 5 tahun, tidak ada rumor apapun. Juga tidak pernah mengambil peran adegan intim. Bisa dikatakan dia adalah aliran bersih dalam dunia hiburan. Aku melihat sosok Liu Ruyan yang manis dan menawan dalam pelukanku. Menghirup napas dalam-dalam. Kembali mencium dengan dalam. Gadis ini semakin masuk dalam suasana berkat bimbinganku. Malam itu aku sangat lembut. Dia memelukku erat-erat dengan kedua tangan. Suara yang melengking dan ethereal menyusul larut malam. Dia terlelap lemah dalam pelukanku. Di sudut matanya ada butir-butir air mata. Pertama kali melihatnya menang adalah 15 tahun yang lalu. Saat itu aku berusia 10 tahun. Dia berusia 8 tahun. Aku dan Liu Ruyan bermain di taman. Terjadi penculikan. Kami terkurung di sebuah pabrik terbengkalai. Selama 7 hari 7 malam penuh. Serangga yang tak terhitung jumlahnya. Kecoa dan tikus merayap ke sana kemari. Mereka ketakutan hingga gemetar. Menangis dengan terisak-isak. Hanya dengan memelukku dia bisa tidur nyenyak. Aku sendiri juga sangat takut. Tapi aku tetap melindungi dan menenangkan dia seperti seorang pria sejati. Sejak saat itu, Liu Ruyan tampaknya menjadi bergantung padaku. Setiap kali melihatku, dia akan melompat ke dalam pelukanku, mencengkeram ujung bajuku dan tidak melepaskannya. Tatapan mata yang begitu menyedihkan itu sungguh. Aku merasa kasihan melihatnya. Keesokan harinya, sebuah berita besar langsung mengguncang seluruh internet. Dewi Nasional Liu Ruyan telah menetapkan tanggal pernikahan bulan depan. Berita itu diposting Liu Ruyan sendiri di Weibo. Hanya satu foto, 10 jari kedua tangan terikat erat, berpegangan bersama. Tulisan pendampingnya hanya 4 kata, "Sampai jumpa bulan depan." Dalam beberapa menit singkat, komentar memecahkan puluhan ribu peringkat tren. Langsung meledak. Jinghao, Liu Ruyan resmi mengumumkan berita pernikahan. Topik Jinghao melambung naik seperti roket. Astaga, setelah bangun tidur, Dewi itu akan menikah. Siapa pria itu? Keluar saja. Sialan, kalau ada yang berani menantangku dengan pedang selama 38 menit. Aku putus cinta. Mulai hari ini aku berhenti internet 3 jam. Tidak lagi menjadi penggemar. Seorang Dewi sudah menikah. Tidak ada yang layak diidolakan lagi. Berhenti menjadi fan dalam 30 detik. Setelah 30 detik, aku masih mencintainya. Masa mudaku benar-benar berakhir. Sudah menangis sampai pingsan di toilet. Tebakan buta pasti. Pernikahan bisnis. Kasihan aku. Detektif di atas gedung Yanbao. Keluarga Liu adalah modal terbesar dalam hiburan dalam negeri. Siapa yang bisa memaksanya? Di internet, terdengar jeritan kesedihan. Berbagai spekulasi beredar luas. Selanjutnya, situs resmi Liu dan situs resmi grup Feng bersamaan mengumumkan pengumuman pernikahan. Seluruh internet kembali heboh, langsung naik ke peringkat pertama trending. Ketika mengetahui bahwa pasangan pernikahan Liu Ruyan adalah pangeran misterius grup Feng yang hanya terlihat ekornya, bukan kepalanya, suara cercaan di internet berkurang banyak. Lebih banyak yang memberi doa untuk pasangan baru ini. Selama bertahun-tahun, dunia luar menebak wajah asli pangeran tersebut, penuh rasa ingin tahu tak berujung dan spekulasi. Pengumuman kali ini masih belum menyebut nama pangeran, membuat selera seluruh internet semakin menunggu. Aku kembali bekerja di grup Feng. Secara resmi, aku adalah wakil presiden. Sebenarnya, saat ini hanya pekerjaan santai, hanya perlu ikut rapat penting dan mencatat secara detail. Saat pulang kerja, Pei Hu mengangkat pandangan dan melihat kaca spion. Toko gaun pengantin milik tuan muda baru saja menelepon. Setelan jas yang dipesan secara ekspres dari luar negeri sudah tiba. Dia menanyakan apakah langsung dikirim ke perkebunan. Aku duduk di kursi belakang dan berkata pelan, "Tidak perlu ke toko gaun. Tidak jauh, kita bisa langsung ke sana mengambilnya." Pei Hu segera berbalik arah. "Baik." Pangeran sudah sampai di toko gaun. Manajer toko dengan tangan terangkat membawa satu set jas putih. "Pak, set jas putih ini dirancang langsung oleh maestro internasional Simon. Dikirim secara ekspres. Anda pasti tampak tampan saat memakainya." Aku mengangguk, mencoba memakainya sebentar. Kebetulan sekali, dokter ajaib kebetulan masuk dengan langkah besar bersama Paman Xie Huai. Dia melihatku dengan jas putih. Terkejut sejenak. "Ya, bukankah itu Feng, kepala departemen?" Paman Xie Huai membuka mulut dengan nada sinis. "Kenapa dibuka oleh Shen Yi?" Lalu dia lari ke toko gaun untuk bekerja. Pei Hu meliriknya dengan santai. Aku tidak menanggapinya. Aku merapikan kerah di depan cermin. Dokter ajaib akhirnya kembali sadar. Wajahnya tampak agak rumit. "Feng Yuan, kamu kenapa pakai begini? Ini jas." Aku menjawab pelan.
Suaranya tiba-tiba naik beberapa nada. Dari mana uangmu untuk membeli setelan jas sebaik ini? Tahukah kamu? Ini adalah toko gaun pengantin paling mewah di High City. Setelan jas biasa sekalipun setidaknya memulai dengan 6 digit. Aku memandang dari atas. Melihatnya, sudut bibirku sedikit melengkung. Oh, begitu? Lalu bagaimana? Shani tercekik sesaat. Untuk sesaat dia tidak bisa menjawab. Mata Uncle Xie Huai tampak tidak bersahabat. Dia menatapku lama. Tiba-tiba muncul ide. Kelopak matanya langsung merah. Dia menarik lengan Shani. Dengan ragu berkata, "Shani kakak, Feng Yuan, dari mana uangmu untuk membeli setelan jas sebaik ini? Pasti itu pinjaman. Dia tidak mungkin ingin mencuri pernikahan. Kan, Shani kakak, kita hanya tinggal 2 bulan lagi sebelum menikah. Jika kamu benar-benar berjalan bersamanya di hari pernikahan nanti, martabatku akan hancur total." Shani langsung meledak mendengar itu. Dia menatap Feng Yuan dengan tatapan muram. "Aku tidak menyangka kamu menyusun rencana seperti ini. Aku sudah memberitahumu, hanya kamu yang kupunya di hati. Aku menikah dengan Paman Huai ada alasan yang berat. Kenapa kamu tidak mengerti? Apakah kamu tahu kamu membuat semua ini berantakan? Aku benar-benar lelah. Aku memperingatkanmu, kalau kamu benar-benar datang mengganggu pernikahan nanti, membuat Paman Huai kehilangan muka, aku tidak akan melepaskanmu." Aku melihat wajah Shani yang terdistorsi karena marah, lalu tiba-tiba tersenyum. Saat aku tersenyum itu, Shani malah terkejut sejenak. "Kenapa kamu tertawa? Tertawalah pada dirimu sendiri." Aku perlahan melepas pakaianku. "Biarkan Pei Hu menyimpannya dengan baik." "Shanye, kamu terus-menerus bilang mencintaiku. Katanya menikah dengan si Huai Shu ada alasan yang berat. Tapi apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Mencuri pernikahan? Shanye, kamu benar-benar merasa aku tak tergantikan bagimu, bukankah begitu?" Shanye menatapku dengan tegas. "Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Siapa yang tidak tahu kamu milikku?" Dia terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Bagaimana kamu bisa bilang tinggalkan saja dan selesai? Feng Yuan, jangan lagi mengacau. Aku bisa memberimu satu kata pasti. Aku menikah dengan Paman Huai untuk membantu dia merebut posisi pewaris keluarga Xie setelahnya. Aku akan menceraikannya, lalu menikah lagi denganmu. Jika kamu terus bersikap sembrono seperti ini, nanti mungkin saja aku benar-benar menikah dengan Paman Huai. Jangan sampai kamu menyesal. Aku malas lagi mengurusi dia." Dia mengangkat kaki dan berjalan keluar. Pikiran Shanye memang bagus. Kalau sakit, pergilah mengobatinya. Shani sangat marah. Dia ingin naik dan mengejarku, namun ditahan erat oleh Paman Xie Huai. Dia hanya bisa berteriak pada bayanganku, "Feng Yuan, kau brengsek. Aku beritahu kamu, jika dalam seminggu tidak kembali dan meminta maaf padaku, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidupku." Aku belum sampai rumah. Pesan dari Paman Xie Huai langsung terkirim. "Feng Yuan, jangan sombong. Jika Shanye menikah denganku, aku punya 100 cara agar dia tidak bisa lepas darimu. Dia nanti hanya akan menjadi istri." Feng Yuan, ZZ, kamu sungguh menyedihkan. Aku duduk di kursi belakang. Tanpa berpikir, aku membalas dengan satu kalimat, "Selamat ya, saudaraku. Aku sudah tidur dengan istrimu selama 5 tahun. Dia memang sangat lihai." Orang di seberang meledak marah. Ponsel bergetar keras. Semua adalah kata-kata hinaan yang marah dari Paman Si Huai Shu. Aku tertawa kecil, malas mengurusi, langsung memblokir. Mendekati hari pernikahan, aku tetap mengumumkan di grup teman kuliah bahwa aku akan menikah. Lagi pula sudah bersama selama beberapa tahun. Beberapa teman masih berhubungan cukup baik. Tentu saja aku tidak menambahkan nama Liu Ruyan. Kalau tidak, bahkan sahabat terdekat sekalipun mungkin tidak akan percaya sekalipun. Tidak kusangka grup teman langsung meledak. Teman sekamarku yang bodoh, Ken Yunshan, langsung menyebut Shani. Ya Tuhan, setelah lulus kuliah, orang-orang langsung berpisah ke arah masing-masing. Tidak kusangka kalian berdua akhirnya menjadi pasangan resmi. Teman-teman lain pun mulai berkomentar. Apakah Feng Yuan di kehidupan sebelumnya pernah menyelamatkan galaksi? Kami, Shen, Ratu Kampus. Sekarang Shen, bosnya, ternyata benar-benar masuk ke pelaminan pernikahan dengan dia. Waduh, Feng Yuan benar-benar memanfaatkan orang kaya. Setidaknya mengurangi perjuangan 30 tahun. Iri, cemburu, benci. Aku menangis sampai mati melihatnya rusak. Kesalahpahaman ini sangat besar. Aku baru saja ingin mengetik untuk memperjelas. Shani sudah duluan mengirimnya. Menyebut Feng Yuan. Kamu maksud apa sebenarnya? Aku sama sekali tidak setuju menikah denganmu. Apakah ini paksa menikah? Aku sudah bilang, aku akan menikah dulu dengan Paman Huai. Jangan lagi mengacau. Jika kamu berani datang memperebutkan pernikahan, aku seumur hidup tidak akan memaafkanmu. Grup teman sekelas langsung meledakkan Qian Fang. Orang itu Shen Zong.
Shenda Suihua akan menikah dengan pangeran keluarga Xie. Feng Yuan tidak menyangka kamu malah pakai taktik paksa menikah. Masih berani tanpa rasa malu. Seketika ada beberapa teman sekelas yang tidak sejalan denganku ikut bersuara. Aduh, tidak menyangka Feng Yuan orang seperti ini. Shen Zong akan menikah dengan pangeran Xie. Dia di sini memaksa pernikahan. Benar-benar tidak ada batasnya. Tidak benar. Apakah kalian menyadari bahwa acara pada tanggal 18 di Hotel Cloud Top, bukankah itu hari dan tempat pernikahan Dewi Nasional setelah sesi foto? Katakanlah, Hotel Cloud Top tanggal 18 sudah mengumumkan penutupan untuk umum, tidak menerima pemesanan apapun, hanya mengadakan pernikahan Liu Yingho dan Feng Da Xiaoye. Dia tidak akan bilang dia adalah pewaris utama grup Feng, kan? Qin Yunshan, Feng Yuan, serius, kamu bilang, aku akan percaya. Aku berpikir sejenak lalu membalas satu kalimat. Benar-benar bilang itu teman sekelas Feng Yuan. Keamanan akan mengizinkan masuk. Di grup, tercatat 3 detik. Lagi-lagi meledak. Feng Yuan ini mengira dia bernama keluarga Feng. Jadi dia memang pewaris utama grup Feng. Haha, membuatku tertawa sampai mati. Dia yang gila. Atau dunia ini yang gila. Ini adalah lelucon paling lucu yang aku dengar tahun ini. Qian Fang dan Liu Yingho memang dewi nasional generasi baru. Pemimpin gadis murni dan cantik itu adalah Feng Yuan. Dia juga pantas. Katakan saja, siapa di antara kami teman sekelas yang tidak tahu bahwa biaya hidup Feng Yuan selama kuliah tidak pernah mencapai 2.000. Pakaian dan sepatunya semua barang pasar kaki. Jika dia adalah pewaris utama grup Feng, aku, sial, sudah menjadi orang terkaya di dunia. Shen Yi dan Feng Yuan, kau sekalipun marah. Aku juga tidak perlu mengarang hal yang begitu berlebihan. Keluarga Feng dan keluarga Liu. Aku, keluarga Shen, tidak bisa menyinggung siapapun. Bagaimana kamu berani begitu? Aku suka. Percaya atau tidak, setelah mengucapkan kalimat itu, aku mematikan ponsel. Aku malas lagi selama periode ini memanipulasi popularitas di internet secara gila. Berbagai media bersaing melaporkan. Pencarian panas terus mendominasi papan peringkat. Di internet, para penggemar wajah mengirimkan doa secara melimpah. Shen Yi menelponku berkali-kali. Aku tidak menjawab satupun, langsung memblokir nomornya. Waktu cepat berlalu. Tiba pada tanggal 18, pada hari pernikahan, berbagai portal utama, media hiburan hampir semuanya beralih ke mode all-in. Kelompok penggemar yang besar bahkan mengelilingi 3 lantai luar Hotel Grand Cloud. Mereka berteriak, Yuan harus bahagia, kakak paling cantik, selamat menempuh hidup baru. Tentu saja selain tamu dan staf acara, media dan penggemar ini tidak dapat masuk ke dalam hotel. Aku dan Liu Ruyan berdiri di ruang istirahat lantai paling atas hotel, hanya menunggu pesta dimulai. Saat itu, Liu Ruyan cantik bak mimpi yang memukau. Matanya berkilau seperti bintang, kulitnya putih seperti salju. Gaun pengantin putih menampilkan lekuk tubuhnya yang anggun secara sempurna. Yuan, dia berbalik, mengedipkan mata nakal padaku. Bagus, kan? Bagus. Aku tidak berpikir. Aku memeluk pinggangnya yang ramping. Aku menunduk dan mencium. Wajah Liu Ruyan langsung memerah malu. Dia menekan keras di pinggangku. Aku merasakan sakit. Aku segera melepaskan. Liu Ruyan tertawa manja. Semalam kamu menggangguku sampai larut malam masih belum cukup. Yuan memang suka mengganggu aku. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku langsung memeluknya erat. Cukup. Ya, sepanjang hidup tidak akan cukup. Wajah Liu Ruyan menjadi lebih merah. Dia menancapkan kepalanya di dadaku. Sudut matanya berkilau dengan senyum. Kakak Yuan, kamu semakin tidak sopan. Apa gunanya bersikap sopan di depan istri sendiri? Tanganku perlahan naik di pinggangnya yang ramping. Aku meniupkan napas di telinganya. Jadi, kamu lebih suka aku yang sopan atau tidak sopan? Tubuh Liu Ruyan bergetar sedikit. Dia memerah. Dia menegakkan ujung jari kakinya. Dia menciumku di wajah dengan lembut. Kamu tebak apa? Dia tertawa seperti lonceng. Dia menghindar dengan nakal. Aku hampir mengejarnya. Ponsel tiba-tiba berdering. Aku mengeluarkan ponsel dan melihat. Ternyata panggilan dari sahabat kuliahku, Qin Yunshan. Aku menekan tombol jawab. Suara cemasnya langsung terdengar. Aku berkata, kakak, kamu ini dapat diandalkan atau tidak? Aku benar-benar sudah sampai di depan Hotel Yunding. Di depan pintu penuh dengan petugas keamanan. Aku tidak punya undangan. Lokasinya dipenuhi media dan penggemar. Aku tidak akan dilempar keluar di depan umum.
Kan, aku tidak berani masuk. Kakiku gemetar. Awalnya ada beberapa teman sekelas yang ingin melihat keramaian. Tiba-tiba semua orang yang datang menghilang. Tapi kamu tidak perlu memperhatikan mereka. Mereka hanya ingin menertawakanmu. Orang ini dulu adalah teman sekamarku. Kami berdua sering bermain basket bersama. Kami sering begadang untuk naik peringkat. Hubungan kami sangat erat. Aku langsung tertawa. Lihat saja sikap pengecutmu. Kapan aku pernah menipumu? Cukup sudah, aku akan turun segera menjemputmu. Sebenarnya urusan ini cukup dibawa turun oleh Pehu saja. Tapi demi menunjukkan pentingnya persahabatan sejati, aku tetap memutuskan turun sendiri. Di aula bawah penuh dengan tamu. Sebagian besar selebriti dari dunia hiburan hampir semuanya hadir. Tentu saja, aku tidak mengenal orang-orang ini. Tidak ada yang menyapaku. Saat aku membawa Ken Yunshan masuk ke aula, akhirnya ada yang memperhatikan kami. Shen Yi mendekat dengan ekspresi tak percaya, mengikuti di belakangnya. Ternyata Xie Huaishu dan Qian Fang. Feng Yuan, bagaimana kamu masuk ke sini? Kenapa kamu berada di sini? Aku tidak mengirim undangan kepada orang-orang ini. Mereka tidak mungkin datang ke pernikahan dengan nama sebagai temanku. Satu-satunya penjelasan, mereka seharusnya masuk bersama orang tua mereka. Feng Shao mengirim undangan bisnis kepada mitra kerja. Meskipun Qian Fang bekerja di perusahaan Xie, namun dia juga anak orang kaya muda. Shen Yi bergegas ke sisiku. Dia menarik tanganku dengan kuat. Dengan alis berkerut berkata, Feng Yuan, jangan usil lagi. Aku tidak menyangka kamu sampai melakukan hal sejauh ini demi mengejarku. Menyusup ke Hotel Cloud Top. Apakah kamu tahu hari apa hari ini? Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Benar-benar akan menyinggung keluarga Feng dan Liu. Aku juga tidak bisa melindungimu. Aku melepaskan tangannya dengan keras. Dengan sinis. Aku tertawa. Kenapa? Nona Shen, kamu bisa datang. Aku tidak bisa datang. Qian Fang menatapku. Matanya penuh dengan ejekan. Aduh, bukankah ini pengagum setia Shen? Mengejar seseorang sampai ke sini. Keamanan Hotel Cloud Top juga tidak begitu bagus. Benar-benar semua orang, baik anjing maupun kucing, bisa masuk. Ken Yunshan menjadi panik. Wajahnya memerah, menatap Qian Fang. Qian Fang? Maksudmu apa? Kita semua teman sekelas. Apakah perlu bicara sekasar itu? Baru saja Feng Yuan yang membawaku masuk. Mungkin orang itu memang anak tertua keluarga Feng. Dia agak kurang percaya diri. Suaranya semakin pelan. Qian Fang langsung tertawa, seakan mendengar lelucon paling lucu. Aku tidak salah dengar, kan? Feng Yuan adalah anak tertua keluarga Feng. Tidak melihat bagaimana dia saat kuliah. Dia adalah anak tertua keluarga Feng. Apakah dia pantas sebagai ketua USIS pada masa kuliah? Aku peringatkan kalian, segera keluar dari sini. Tempat ini bukan tempat kalian bebas berkelakuan. Aku baru saja ingin berbicara, tapi Shen Yi memotong dengan dingin. Feng Yuan, jangan berpikir hanya karena nama keluargamu Feng. Berarti kamu benar-benar orang keluarga Feng. Aku sudah bersama kamu selama bertahun-tahun. Kamu orang seperti apa? Aku tidak akan tahu. Cepat pergi. Jangan membuatku malu di sini. Xie Huaishu yang sombong menatapku sekilas. Orang seperti Shen Yi yang moralnya rusak. Kamu masih memberi dia muka? Dia melihat petugas keamanan yang berdiri tidak jauh. Berkata dengan suara keras, petugas keamanan, cepat buang orang ini keluar. Kapan Cloud Top Grand Hotel akan membiarkan seorang pencuri masuk? Setelah kata itu diucapkan, seluruh ruangan langsung gaduh. Kegaduhan di sini sudah menarik perhatian banyak orang. Suara Paman Xiehu langsung memicu kegaduhan. Ada apa ini? Orang ini tampak berwibawa. Bagaimana bisa dia pencuri? Ini adalah pernikahan antara Tuan Besar Feng dan Liu Yingho. Bagaimana bisa orang seperti ini diizinkan masuk? Bicara pelan. Orang yang bisa masuk pasti kaya atau berstatus tinggi. Tidak ada kesimpulan. Sebelumnya, lebih baik tidak menilai dulu. Mungkin itu fitnah. Itu juga hal semacam itu. Apakah itu jarang di dunia hiburan? Pei Hu sudah membawa petugas keamanan mendekat perlahan. Namun bukan takdirku. Mereka hanya bisa menunggu. Aku tidak merasa panik sama sekali. Masih tersenyum melihat Paman Xiehu. Paman Xiehu, beberapa hal bisa dikatakan sembarangan. Beberapa hal tidak boleh diucapkan. Di acara seperti ini hari ini, kamu tidak bisa mengada-ada. Apakah kamu pernah memikirkan konsekuensinya? Paman Xiehuai, melihat petugas keamanan tidak bereaksi apa-apa. Reaksiku yang acuh tak acuh justru membuatnya sangat marah. Bagaimana? Apakah kamu seorang pria? Berani melakukan tapi tidak berani menanggung akibatnya. Maukah aku membantu kamu mengingat bagaimana kamu keluar dari perusahaan Shen? Jam tangan senilai 600.000 milikku, bukankah kamu yang mencurinya? Jangan berpura-pura tak bersalah padaku. Aku punya saksi. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke arah Shen Yi.
Shen Yi, kamu bilang apakah Feng Yuan yang mencuri jam tanganku? Wajah Shen Yi tampak ragu. Paman Xie Huai menjadi panik. Dia buru-buru meraih tangan Shen Yi. Shen Yi, kamu bicara. Apakah kamu benar-benar mau demi Feng Yuan yang tidak berguna ini membuatku menjadi dokter suci di depan umum? Begitu mendengar kata itu, keraguan di wajahnya langsung menghilang. Aku yang bisa menjadi saksi bahwa Feng Yuan mengambil jam tangan senilai 600.000 milik Paman Xie Huai. Aku juga mempertimbangkan hubungan selama bertahun-tahun ini. Barulah tidak memilih melaporkan ke polisi. Feng Yuan, kamu sekarang cepat berlutut dan minta maaf kepada Paman Xie Huai. Aku bisa membuat Paman Xie Huai tidak menuntut uang. Fang Daxi buru-buru melompat keluar juga, menunjuk kepadaku dan berkata, aku juga bisa membuktikan bahwa aku dan Feng Yuan adalah teman kuliah. Pakaian yang dia pakai saat kuliah semuanya hanya barang pasar murah seharga puluhan yuan. Keluarga Feng Yuan sebenarnya tidak punya uang. Dari mana uangnya membeli pakaian sebaik itu? Pasti dia menjual jam tangannya untuk menukar dengan pakaian ini. Terus di sini menipu dan memamerkan diri. Semua. Jangan sekali-sekali terjebak dengan dia. Saat setelah kata itu keluar, seluruh ruangan kembali gaduh. Semua tidak bisa tidak mempercayainya sedikit. Banyak orang yang melihatku menatap dengan rasa jijik. Ken Yunshan ingin maju untuk berdebat, tapi aku menahannya dengan satu tarikan. Saat itu, 3 kepala keluarga Xie, Qian, dan Shen juga keluar. Mereka awalnya agak khawatir. Anak-anak 3 keluarga tiba-tiba membuat masalah di wilayah keluarga Feng. Apakah itu akan memancing kemarahan keluarga Feng? Awalnya ingin bersuara untuk menghentikan. Tapi sekarang tampaknya bukan kesalahan anak-anak mereka. Jika benar-benar bisa menemukan seseorang yang berperilaku buruk sebelumnya, orang yang sengaja mengacau, mungkin bahkan bisa mendapatkan simpati keluarga Feng. Menyadari itu, mereka pun lega. Dengan minat, mereka menatap semua ini. Shen Yili berseru keras, Feng Yuan, apalagi yang ingin kau katakan? Belum juga berlutut dan minta maaf. Keluar. Apakah kamu benar-benar menunggu keluarga Feng turun tangan untuk menertibkanmu? Minta maaf, lalu keluar saja. Tatapanku menjadi dingin seketika. Aku langsung menampar wajahnya. Seluruh aula langsung menjadi sunyi. Semua orang tak percaya. Mata mereka terbuka lebar. Orang ini berani bertindak di pernikahan yang Master Feng dan Liu Yingho. Bagaimana dia berani? Apakah dia gila? Shen Yi menutupi wajahnya yang memerah dan bengkak. Mata terbuka lebar, memandangku dengan tak percaya. Feng Yuan, kamu berani memukulku? Suaranya menjadi tajam, berubah nada. Aku tidak peduli. Kalau sudah memukul, sudah memukul. Masih ingin memilih hari lain? Paman Xie Huai langsung marah. Dia berlari menggapai kerah bajuku. Feng Yuan, kamu gila. Berani memukul keamanan Shen Yi di pernikahan yang Master Feng. Keamanan mana? Cepat tangkap si gila itu. Aku langsung melangkah. Pak, aku menampar wajah Paman Xie Huai. Menangkap Paman Xie Huai. Kau, anak luar nikah yang tak layak muncul di panggung. Berani mencemarku. Kamu ini apa? Sial. Aku benar-benar memberi muka padamu. Paman Xie Huai Shu terhuyung 3 langkah, menabrak meja makan di samping. Gelas-gelas berderak jatuh. Aku berlari ke arahnya, menendang perutnya berulang-ulang. Paman Xie Huai Shu menunduk seperti udang, memeluk perutnya sambil berguling di tanah. Teriakan kesakitan berulang-ulang. Setelan jasnya ternoda oleh minuman dan pecahan kaca. Terlihat kacau, tak layak dilihat. Semua tamu terkejut total. Siapa orang ini? Berani bersikap serakah di wilayah keluarga Feng. Tidak ada yang berani maju. Tidak ada yang berani bersuara menghentikannya. Beberapa orang cerdas memperhatikan petugas keamanan yang acuh tak acuh di sekitarnya. Mereka samar-samar menebak sesuatu. Mereka melihat Paman Xie Huai Shu yang berguling di tanah. Tak dapat menahan diri menampilkan ekspresi menertawakan nasib. Shen Yi menutupi wajahnya dan berdiri di samping. Terkejut sampai wajahnya memucat. Feng Yuan, kamu gila. Hentikan. Kamu benar-benar ingin membunuh Paman Huai, kan? Kalau tidak berhenti, aku akan memaafkanmu seumur hidupku. Qian Fang terkejut terus mundur. Bibirnya gemetar. Feng Yuan, kamu benar-benar gila. Berani benar-benar bertindak di sini. Kamu tidak takut mati. Qian Fang tahu kemampuan bertarungku. Dulu, ketika di universitas, aku bergabung dengan klub wushu. Aku bisa melawan 5 orang sekaligus, terkenal gagah. Aku beritahu kamu, jika kamu memukul mereka, kamu tidak bisa memukul aku lagi. Aku tertawa karena kata-kataannya yang membuatku kesal. Kamu diam. Aku hampir melewatkanmu. Aku langsung berbalik, menamparnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Menerjang, langsung memukul dan menendang. Jangan pukul lagi. Sakit, sakit, sakit. Jangan pukul wajahku. Kak,
Aku salah. Kamu adalah kakak kandungku. Tolong, hentikanlah. Mantan ayah Xie, suami Shen marah. Mereka ingin naik dan menarikku. Namun petugas keamanan sengaja atau tidak sengaja menahannya di perimeter. Mereka hanya bisa menginjak-injak kaki. Jadi panik. Mundur, mundur. Kenapa kalian menghalangi kami? Cepat tarik orang gila ini. Ayah Shen pernah melihatku. Dulu sangat menentang aku bersama putrinya. Menganggap aku tidak layak untuk putri berharga mereka. Tidak sedikit mengejakku. Sekarang melihatku begitu sombong dan menindas. Mengacaukan pernikahan pewaris grup Feng. Bahkan menyerang putri tercintanya. Membuatnya begitu marah hingga matanya merah. Feng Yuan, kau brengsek. Cepat hentikanlah. Kau cepat berlutut dan minta maaf. Kami masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, kau akan menyinggung kami sekaligus. Shen, Xie, dan 3 keluarga teratas. Aku akan membuatmu tidak punya tempat berdiri lagi di Haishi. Oh tidak, kami akan mengirimmu masuk dengan tangan kami sendiri. Membuatmu terkurung sampai habis. Saat itu, Feng Shao tiba-tiba muncul dengan rombongan besar. Berani sekali, berani menyiarkan fitnah di wilayah keluarga kami, mengancamku. Satu-satunya anak Feng Shao. Masih ingin pewaris grup Feng menurunkan diri dan meminta maaf kepada kalian. Kalian menilai keluarga Xie, Qian, 3 keluarga apa itu? Hanya terlihat Feng Shao yang mengenakan setelan rapi. Wajahnya muram. Keluar. Liu Ruyan menahan ayahnya, tertinggal setengah langkah. Di belakangnya, semua yang mengikutinya adalah eksekutif tinggi grup Feng, eksekutif tinggi grup Liu dan beberapa taipan bisnis. Mereka semua bergetar sedikit. Mereka dapat membuat tokoh tangguh di kawasan bisnis Haishi terkejut. Aura mereka seperti ribuan kuda. Semua orang di ruangan terkejut. Momen itu menggemparkan semua orang. Feng Yuan memang pewaris grup Feng. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Keluarga Shen, Xie, dan Feng semakin terkejut sampai mata mereka hampir lepas. Paman Xie Huai membuka mulut lebar. Matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin Feng Yuan memang pangeran grup Feng? Apa sebenarnya yang terjadi ini? Otak Shen Yi berdengung. Seketika menjadi kosong. Otaknya benar-benar crash. Feng Yuan adalah pangeran grup Feng. Dia ingin menikahi Liu Ruyan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menikahi orang lain? Qian Fang wajahnya menjadi pucat. Seluruh tubuhnya bergetar. Saat kuliah, biaya hidup Feng Yuan tidak lebih dari ke-2.000. Bagaimana bisa dia anak dari orang terkaya di Haishi? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Bagaimana bisa begini? Qin Yunshan juga dengan wajah kosong. Memandangku dengan kebingungan. Ayah Shen, ayah Xie. Suami sebelumnya ketakutan sampai jiwanya hilang. Satu persatu wajah mereka pucat. Aku berjalan ke sisi Feng Shao. Memandangnya dengan aneh. Feng Shao, apa kamu sengaja turun pada saat yang tepat ini? Feng Shao tersenyum canggung. Kamu kira? Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Baru kemudian aku berbalik untuk menggenggam tangan Liu Ruyan. Feng Shao batuk pelan, memandang sekilas para kepala 3 keluarga yang seperti burung puyuh. Lanjutnya memarahi. Aku masih mengira itu siapa? Berani di wilayah keluarga kami. Tidak menganggap pewaris keluarga kami penting. Dari 3 keluarga kalian, mana yang tidak aku pegang sahamnya? Mana yang tidak bekerja sama dengan keluarga kami? Mana yang tidak meminta makan di bawah tangan Feng Shao kami? Sekarang malah berani menindas anakku. Apakah aku memberi muka kepada kalian? Sebagai manusia, tidak boleh selalu menegakkan hidung ke atas. Hari ini anak Feng Shao kami diperlakukan tidak adil. Jika dia benar-benar orang biasa, tidak akan dibuli mati oleh 3 keluarga kalian. Lalu Feng Shao mengucapkan satu kalimat yang sangat flamboyan. Cuaca menjadi dingin. 3 keluarga kalian juga seharusnya bangkrut. Dulu Feng Shao bernegosiasi kerja sama di luar negeri. Namun dia pernah diancam dengan pistol menodong kepalanya. Apa-apa ombak besar, tidak pernah melihat ancaman seperti itu. Dia langsung melontarkan. Semua yang hadir, dengarkan baik-baik. Siapapun yang berani lagi berbisnis dengan ketiga orang ini, jangan menyalahkan Feng Shao karena tidak memberi muka. Feng Shao adalah orang terkaya di Haishi, juga termasuk 5 orang terkaya di Huaxia. Kini keluarga Feng memperluas bisnisnya di luar negeri dengan cepat, mengejar posisi menjadi orang terkaya di Huaxia. Itu bukan tidak mungkin. Setelah kata-kata itu keluar, semua orang jelas mengerti. 3 perusahaan sebelum audit ini mungkin benar-benar hancur. Wajah kepala 3 keluarga itu langsung berubah drastis. Kepala keluarga Shen adalah yang pertama terjatuh dan berlutut. Wajahnya penuh kegelisahan dan ketakutan. Feng Zong,
Aku sungguh buta. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Feng Xiaoye adalah anak Anda. Aku salah. Aku benar-benar salah. Anda memiliki banyak sumber daya. Keluarga Shen kami sepenuhnya hidup berkat keluarga Feng. Tolong, berikan kami jalan hidup. Kepala keluarga Xie menarik si Huaishu yang berpura-pura mati, memberi tamparan di wajahnya. Si Huaishu sebenarnya adalah salah satu anak luar nikahnya. Keluarga Xie terakhir kali menyebabkan masalah dan harus membayar sejumlah besar. Kali ini mereka ingin seluruh keluarga Xie ikut berkorban. Dia sekarang ingin mematikan anak nakal ini. Siapa yang membuatmu menyinggung Feng Xiaoye? Seluruh harta keluarga Xie tidak sebanding dengan sepotong kecil harta keluarga Feng. Kamu malah menuduhnya mencuri jam tanganmu. Kamu, makhluk anjing yang tak berpenglihatan, belum cepat berlutut dan meminta maaf kepada Feng Xiaoye. Dia menendang lutut si Huaishu. Si Huaishu terjatuh ke tanah dengan suara penenegram. Dengan cepat bangkit, berubah menjadi posisi berlutut, merangkak ke arahku. Feng, aku salah. Anda terlalu rendah hati. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Anda adalah pewaris keluarga Feng. Feng, tolong maafkan aku. Kali ini aku tidak akan berani lagi. Kepala keluarga Qian malah menekuk kepala bersama Qian Fang sambil berlutut. Daging di wajahnya terus bergetar. Kepalanya berpeluh deras. Feng selalu menjadi penyerang. Makhluk ini tidak mengerti. Aku akan memutus kakinya begitu kembali. Mengusirnya keluar rumah. Dia memang teman sekelas Feng. Persahabatan sekelas. Feng, tolong angkat tangan muliamu. Tolong beri aku jalan keluar. Feng Xiao menempatkan kedua tangannya di belakang tubuhnya. Dari posisi tinggi, mata mereka tampak dingin. Terlambat, Feng Xiao dengan tenang mengucapkan dua kata. Lalu dia menggerakkan tangan besar. Black Tiger melemparkan benda-benda tak berpenglihatan itu keluar. Apa itu? Pei Hu segera bersama sekumpulan besar petugas keamanan menahan beberapa orang. Tanpa menghiraukan teriakan mereka memohon ampun. Ditarik keluar. Shen Yi akhirnya menyadari. Dia menangis sambil ingin menarik Feng Yuan kepadaku. Aku salah. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Jika kamu memberitahuku lebih awal tentang urusan keluargamu, bagaimana aku bisa bersikap seperti ini padamu? Aku tadi hanya sebentar kebingungan. Tolong, katakan pada Paman Feng, biarkan keluargaku damai. Feng Yuan, aku benar-benar mencintaimu. Bagaimana kamu bisa menikahi Liu Ruyan? Feng Yuan, aku tidak akan menikah. Terima kasih, Paman Xie Huai. Aku berjanji akan menikah denganmu. Feng Yuan, kamu, katakan sesuatu. Namun mereka tetap berjuang. Tetap saja dipaksa ditarik keluar seperti anjing mati. Liu Ruyan dengan lembut memegang tanganku. Dengan mata merah, dia melihat ujung jariku yang memerah. Dengan suara lembut berkata, sayang, sakit tidak? Tidak sakit. Bohong. Dia melambaikan tangan, menerima tisu basah dari tangan almarhum. Dengan lembut mengusap jariku untukku. Kejadian memukul orang di lain waktu. Tidak perlu kamu melakukannya sendiri. Biarkan Pei Ho yang melakukannya. Kamu hari ini adalah pengantinku. Tangan itu untuk memegangku. Memukul orang itu tidak menjijikan. Astaga. Istri membunuhku. Kata-kata ini lebih indah daripada 100 kalimat cinta. Aku langsung memeluk pinggangnya yang ramping. Dia berkata dengan senyum nakal. Baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkan istri. Lagi nanti, biarkan Pei Hu menjadi yang cerewet. Feng Xiao melihat kami saling menggoda. Dia mengedipkan mata kepadaku. Dengan suara pelan, dia berkata, Nak, ayahmu tampil cukup keren, kan? Aku menatapnya dengan rasa jijik. Seperti gelas itu, aku beri nilai penuh. Feng tertawa bahagia. Cepatlah tertawa. Aku pergi menyambut tamu. Ken Yunshan berdiri canggung di tengah ruangan. Dia tampak kebingungan. Aku buru-buru mendekat dan menariknya. Jangan melamun. Malam ini, kita, saudara, minum beberapa gelas lagi. Aku akan memperkenalkanmu satu pengiring pengantin wanita yang cantik lagi. Ken Yunshan baru saja bersemangat sampai menggosok-gosok tangannya. Saudaraku, terima kasih atas hadiah. Pernikahan tetap dilangsungkan. Kemewahannya membuat semua tamu tercengang. Keesokan harinya, pernikahanku dengan Liu Ruyan mendominasi halaman utama semua media. Kabar beredar, wajah sebenarnya sang pangeran grup Feng akhirnya terungkap. Para penggemar melihat wajah tampanku. Mereka langsung berseru terpesona. Mereka mengirimkan doa tulus. Berbagai detail pernikahan perlahan terungkap. Termasuk tuduhan keluarga Shen Qian dan Xie San yang memfitnah pangeran grup Feng pada upacara pernikahan juga terungkap. Seluruh internet kembali heboh. Astaga,
Ini drama tahunan apa sih? Mantan pacarku menuduh pengantin pria mencuri barang pada pernikahan saat ini. Apakah Shen Yi itu punya lubang di otaknya? Pangeran Grup Feng mencuri jam seharga 600.000 yuan milikmu. Berikanmu 3 semangka dan 2 kurma. Ketiga perusahaan keluarga Xie, Shen, dan Qian semuanya bertahan hanya dengan cara itu. Masih berani memperlakukan pemilik muda seperti itu. Keluarga Shen, Xie, dan Qian hancur. Memang pantas. Shen Yi pasti sangat menyesal sekarang. Berpacaran dengan anak orang terkaya, dengan paksa membuatnya lenyap. Operasi ini saya beri nilai penuh. Haha, 666 berani mengintimidasi suami kakakku. Para penggemar penampilan harus tegas menolak produk dan layanan ketiga perusahaan ini. Para sahabat perempuan Shen Yi dan teman-teman lamaku melihat berita itu. Masing-masing terkejut sampai ternganga. Tidak ada yang menyangka. Di mata mereka, Feng Yuan, yang berasal dari keluarga kurang mampu, ternyata anak orang terkaya di dunia. Mereka semua merasakan sesuatu yang tidak nyata, seperti dalam mimpi. Apakah orang kaya sejati memang begitu rendah hati dan sederhana? Teman-teman kuliah yang dulu mengejakku di grup, aku minta maaf. Aku tidak memperhatikan mereka, menyampaikan permintaan maaf kepada mereka. Aku tidak perlu memaksa memaafkan. Keesokan harinya, aku baru bangun dan turun ke bawah. Fubo segera melaporkan kepadaku dengan hormat. Nona Shen, putri Tuan Besar, berlutut di luar perkebunan dan berkata, "Tidak melihat Anda." Dia tidak bangun. Aku mengangguk, "Baik, aku mengerti." Saat aku keluar dari perkebunan, Shen Yiban berlutut di tanah. Matanya merah bengkak. Dia melihatku keluar. Matanya tiba-tiba bersinar. Dia bergegas merangkak ke arahku, ingin menarik kakiku. Feng Yuan tidak buruk. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku tidak seharusnya mencemarkan namamu di pernikahan. Aku tidak seharusnya setuju menikah dengan Paman Xie Huai. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi, bolehkah? Aku tersenyum sinis. Melihatnya, Shen Yi, kau tidak menyadari kesalahanmu. Kau tahu bahwa keluarga Shen kalian akan hancur. Dia mengangkat kepala. Air mata jatuh berukuran besar, memuramkan seluruh wajahnya. Shen Yi, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah pewaris utama keluarga Feng. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melakukannya. Jangan berpura-pura penuh perasaan. Aku tertawa sinis memotongnya. Shen Yi, jika aku masih Feng Yuan itu, apakah kamu masih akan berlutut di sini memintaku hari ini? Shen Yi terkejut sejenak. Air mata mengalir lebih deras, namun tidak bisa mengucapkan kata pembantah. Keheningan itu sendiri adalah jawabannya. Bukankah begitu? Shen Yi, pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku tidak akan pergi. Dia menangis sambil menggeleng kepala dengan keras. Dengan 2 tangan menggenggam celanaku. Tidak melepaskan Feng Yuan. Aku tahu dulu aku salah. Aku terlalu egois. Aku memohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku dan Paman Xie Huai benar-benar tidak ada apa-apa. Aku hanya karena kami tumbuh bersama, ingin membantunya. Api dalam diriku tiba-tiba menyala. Aku menendangnya dengan satu tendangan. Tatapan, tidak ada apa-apa untuk dibantunya. Shen Yi, apakah kamu lupa bahwa Paman Xie Huai pada hari pertama datang ke keluarga Shen menuduhku, menyiramnya dengan kopi? Kamu tidak berpikir, langsung melompat keluar menuduhku berapa kali? Dia memanggilmu pergi dengan satu telepon. Apa yang kamu lakukan pada hari ulang tahunku? Kamu sedang menemani Paman Xie Huai dan para sahabat perempuan itu bergaul. Apa yang kamu katakan saat itu? Kamu membuatku menjadi lebih dewasa sedikit. Kamu tahu betul dia mencemarkan namaku. Aku mencuri jam tangannya. Kamu tetap tanpa ragu berdiri di sisinya. Sekarang kamu katakan padaku, kalian tidak memiliki apa-apa. Apa kamu menganggap aku bodoh? Bukan, Feng Yuan, dengarkan penjelasanku. Dia menggeleng sambil menangis. Dia lagi ingin naik dan menarikku. Aku menendangnya dengan satu tendangan. Guo En menjelaskan NM. Siapa yang mau mendengarkan penjelasanmu? Perempuan busuk. Aku melambaikan tangan. Pei Hu segera membawa 2 pengawal. Pei Hu melemparkannya keluar. Lain kali jangan biarkan dia mendekati Manor. Ban Bu adalah tuan muda. Pei Hu mengangguk setuju, tanpa menghiraukan teriakan Shen Yi. Dengan cepat memerintahkan orang untuk membawa Shen Yi keluar untuk menikah. Tidak, Feng Yuan. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Feng Yuan, suara Shen Yi semakin menjauh. Aku tidak menoleh melihatnya. Selama periode ini, 3 perusahaan Shen Xie bergejolak dalam badai. Mitra kerja sebelumnya berbondong-bondong membatalkan kerjasama. Pinjaman bank terhambat. Pemasok hulu langsung memutus pasokan. Ketiga perusahaan itu seketika terperosok dalam keputusasaan. Kebangkrutan dan penutupan hanyalah masalah waktu. Agar ketiga perusahaan tidak panik dan mengambil langkah ekstrem,
ekstrem. Pei Hu segera menugaskan 4 pengawal lagi, melindungi keselamatanku secara dekat. Hari itu aku baru keluar dari gedung Feng, tepat bertemu Shen Yi, dengan wajah pucat berdiri di pintu. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Dia tampaknya tiba-tiba terlihat bertambah beberapa tahun. Wajahnya tampak kusam dan tak bersinar. Dia melihatku dan bergegas menuruni arah. Namun dia diblokir keras oleh pengawal. Air matanya kembali mengalir. Feng Yuan, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Jangan bersikap seperti ini padaku. Aku tahu itu kesalahanku. Feng Yuan, aku semula merencanakan menikah dengan Paman Xie Huai, sebenarnya hanya untuk membantunya. Hanya kamu satu-satunya yang kucintai di hatiku. Feng Yuan, kamu percaya padaku? Ya, aku mendengarkan kata-kata mereka, hampir tertawa terbahak-bahak. Shen Yi, kamu bilang kamu mencintaiku. Kapan itu? Xie Huaishu meneleponmu. Kamu tidak langsung meninggalkanku untuk mencari dia. Kamu katakan kamu mencintaiku, tapi kamu ingin menikah dengan pria lain. Saat sahabatmu merendahkan aku, kamu tertawa di sampingnya sambil menyetujui dia. Menggigit bibir, air mata mengalir deras, tapi tidak bisa mengucapkan satu kata pun untuk membantah. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu tahu bahwa si Huaishu mencemarkan namaku, tapi kamu berdiri memberi kesaksian untuknya, membiarkanku berlutut dan meminta maaf padanya. Aku melangkah lebih dekat, menatap matanya dengan paksa. Beritahu kamu aku mencintaimu. Apa yang kamu cintai dariku? Cintailah aku, mengerti? Cintailah aku. Aku bisa terus mencintaimu dengan setia. Saat kamu bersama orang lain, aku akan selalu menunggu kamu di tempat ini. Tidak. Dia menangis sambil menggelengkan kepala. Plap. Jatuh duduk terkulai di tanah. Feng Yuan, aku menyesal. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Dia menangis terengah-engah. Aku akan menggantimu nanti. Oke, kamu menyuruhku melakukan apa? Aku akan melakukan apa? Aku tidak meminta bisa bersaing dengan Liu Ruyan. Kamu membiarkanku menjadi kekasihmu juga tidak apa-apa. Jangan tolak aku. Aku melihat sikapnya yang rendah hati dan tertawa. Shen Yi, kamu sudah kotor. Jadilah kekasihku. Kamu tidak layak. Tubuh Shen Yi bergetar keras. Dia menjadi panik. Dia menggelengkan kepala dengan keras. Tidak. Feng Yuan, aku tidak mengubur. Aku hanya punya satu pria, yaitu kamu. Aku tidak melakukan apapun yang menyakitimu. Serius, aku bersumpah. Aku tertawa sinis, melihat dia secara mental selingkuh. Bukankah itu selingkuh? Sejak kapan topi dibedakan antara hijau tua dan hijau muda? Shen Yi seolah-olah habis tenaga. Dengan segala tenaga, dia menatapku dengan kosong. Matanya penuh keputusasaan. Aku terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Shen Yi, kamu seperti ini sekarang, bukan karena kamu mencintaiku, melainkan karena keluarga Shen akan bangkrut. Dulu kau memiliki segalanya, ada status, kaya dan banyak pria yang mengaguminya. Kau memiliki modal yang tinggi. Sekarang kau menyadari semua itu akan hilang. Jadi kau panik. Kau menyadari bahwa mantan pacar miskin yang dulu kau pandang rendah, yang selalu datang bila dipanggil dan pergi bila diusir, adalah satu-satunya harapan yang bisa kau pegang sekarang. Jadi itulah mengapa kau memintaku. Bukan, dia berteriak, aku benar-benar mencintaimu. Dulu aku hanya dibutakan oleh Paman Xie Huai. Aku menatapnya tanpa rasa belas kasihan sama sekali. Shen Yi, jangan menipu diri sendiri lagi. Kau tahu Feng Yuan tidak akan mempercayai kata ini. Kau sendiri juga tidak percaya. Aku berbalik menyiapkan diri untuk naik mobil. Feng Yuan di belakangku menangis sambil berteriak. Suaranya serak seperti kotak angin yang pecah. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kau dulu pernah berkata akan selalu baik padaku. Kau pernah berjanji padaku. Aku menghentikan langkahku. Aku menoleh dan meliriknya sekali. Shen Yi, selama bertahun-tahun ini, aku telah memperlakukanmu dengan baik. Itu karena kamu adalah pacarku. Kamu yang dulu meminta maaf kepadaku. Sekarang bagiku, kamu bukan apa-apa. Jalan itu adalah pilihanmu sendiri. Tanggung jawab sendiri. Akhirnya, pengawal membuka pintu mobil. Aku masuk tanpa menoleh. Tangisan Shen Yi yang hancur terdengar dari luar mobil. Melewati kaca mobil, suara itu semakin kabur dan jauh. Aku melihat bayangan Shen Yi yang semakin kecil melalui kaca spion. Dia terkulai duduk di tanah, menangis dengan kesedihan yang tak tertahankan. Namun mobil tidak berhenti. Aku menarik kembali pandanganku. Aku bersandar di kursi belakang mobil dan menutup mata sebentar. Selama beberapa waktu ke depan, Shen Yi masih terus menggangguku. Aku pergi ke kantor. Dia berdiri di bawah gedung, menatapku dengan kosong, seperti patung, tak bergerak sama sekali. Aku kembali ke Manor Cloud Top. Dia berdiri di pinggiran Manor. Meskipun melihatku,
dia tidak maju. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku pergi ke restoran untuk makan. Dia berdiri di luar restoran. Ekspresinya semakin lelah. Beberapa kali, melihat tubuhnya bergoyang, hampir jatuh. Namun dia tetap bersikeras melakukannya dengan semangat. Namun dia tetap bersikeras melakukannya dengan senang hati. HMP, memang terbukti kata itu benar. Kasih sayang yang datang terlambat lebih murah daripada rumput. Hari itu aku dan Liu Ruyan sedang makan malam dengan Lilin di restoran pasangan. Aku kembali melihat dia berdiri di samping pohon besar tak jauh dari toko. Di bawah lampu jalan, dia tampak sendirian. Liu Ruyan memperhatikan gerakanku. Dia menatap keluar jendela mengikuti pandanganku. Lalu ia menarik kembali pandangannya. Dia mengerutkan bibir, tidak mengucapkan apa-apa. Aku menatap wajah Liu Ruyan yang tenang. Tiba-tiba terasa lucu. Sayang, kamu cemburu ya? Gadis kecil itu langsung marah. Bicaranya agak tergagap. Siapa yang cemburu? Kamu? Jangan sembarangan bicara. Aku tertawa terbahak-bahak, menatap bibir kecilnya yang keras kepala. Kenapa tidak cemburu? Liu Ruyan tampak agak malu dan kesal. Apa-apa? Kenapa aku tidak cemburu? Sayang, kamu lihat tatapannya tidak berbeda dengan melihat pohon di depan pintu. Aku tidak ada apa-apa untuk dicemburikan. Aku terdiam sejenak, lalu aku tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tidak kusangka kamu mengamati dengan begitu teliti. Tentu saja, dia meletakkan garpu dan pisau, menatap mataku dengan serius. Aku beritahu kamu, saat aku berakting, yang paling ku kuasai adalah mengamati ekspresi lawan. Itu profesiku. Oke, sayang, tadi kamu melirik keluar jendela. Keningmu tidak berkerut sama sekali. Matamu tidak ada getaran sama sekali. Dia memiringkan kepala dan berpikir sejenak. Ya, seperti melihat orang asing. Aku meraih dan menggenggam tangan kecilnya yang lembut di atas meja. Lalu, kenapa tadi kamu mengerutkan bibir? Telinganya memerah sedikit. Aku memang sedikit tidak nyaman. Ah sayang, cuma sedikit saja. Ya, kamu tidak boleh mengira aku pelit. Lalu dia menatapku dengan marah. Jahat, suamiku. Kamu tidak bisa tidak mengungkapku. Aku tersenyum sambil menggenggam erat tangan kecilnya. Aduh sayang, nanti kalau cemburu jangan berpura-pura bersikap besar. Saat kamu cemburu, katakan pada suamimu. Suamimu akan menghiburmu. Dia mengerutkan bibir dan memalingkan kepala. Berbisik pelan. Siapa yang mengharuskanmu menghiburnya saat mengucapkan itu? Mata sudutnya masih berisi senyum. Aku menggoda Liu Ruyan. Nanti, baru kemudian aku berdiri. Aku berjalan menuju luar aula. Keluar dari aula, wajahku langsung menjadi muram. Aku bergegas menuju depan Shani, menatapnya dengan tajam. Shani, apakah kamu gila? Kau terus menggangguku setiap hari. Kenapa kau mengikutiku? Aku memperingatkanmu. Jika kau masih mengikutiku, jangan menyalahkanku kalau aku tidak sopan. Shani tampak putus asa. Air mata mengalir deras. Feng Yuan, aku benar-benar tidak ada jalan lagi. Ayahku jatuh sakit karena cemas. Dia masuk ICU. Keluarga Shen benar-benar tidak tahan lagi. Feng Yuan, aku tidak akan lagi menghubungi paman Si Huaishu. Kau sungguh mempercayaku. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong lihat, bantu aku dengan perasaan yang sudah ada. Tolong, selama kau membantu aku bersedia melakukan apa saja. Feng Yuan mengangkat kedua tangan berdoa. Terlihat sangat menyedihkan, memandangku. Feng Yuan, tolong, maafkan aku. Kali ini aku menatapnya dengan sindiran. Shanye, apakah kamu lupa bagaimana kamu memperlakukanku? Kata-kata yang kamu katakan padaku. Kamu tidak ingat sama sekali? Ya, semua ini adalah pilihanmu sendiri. Terakhir, aku ingin mengatakan satu hal lagi. Jangan lagi menggangguku. Aku tidak akan memaafkanmu, apalagi tidak akan membantumu, karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Shani akhirnya benar-benar hancur. Seluruh tenaga tubuhnya terasa habis. Seluruh tubuhnya langsung melorot lemah. Dia duduk di tanah, menengadah dan menatapku dengan mata yang kosong. Dia terus bergumam, seperti kehilangan jiwanya. Kamu tidak mencintaiku lagi. Bagaimana mungkin kamu tidak mencintaiku? Dulu kamu jelas sangat baik padaku. Aku benar-benar bodoh. Aku hampir menjadi nyonya rumah grup Feng. Semua salahku. Aku, Shani, memang benar-benar orang bodoh. Dia mengangkat tangan seperti penjudi yang kalah. Dia menampar dirinya sendiri 2 kali dengan keras. Dia bangkit, tersandung, lalu berlari pergi. 1 bulan kemudian, aku dan Liu Ruyan sedang berbulan madu di tepi laut. Dia memakai bikini seksi, berbaring di pangkuanku. Satu persatu, dia memberi anggur yang jernih ke mulutku. Pei Hu berdiri tidak jauh dari sana, tidak datang menggangguku, namun malah menelponku. Aku menekan tombol untuk menjawab. Pangeran Muda Heishi menelpon dari sana.
3 perusahaan Shen dan Xie sudah bangkrut. Bisnis keluarga sahabat-sahabat Shen Yi juga terkena dampak berat. Banyak yang sudah mundur dengan lesu dari Haishi. Pergi ke kota-kota Tier 3 dan 4 untuk berkembang. Kepala keluarga Qian secara pribadi mematahkan kaki kanan Qian Fang secara menghancurkan. Dokter mengatakan, meskipun Qian Fang sembuh, dia tetap akan mengalami cacat seumur hidup. Ayah Miss Shen meninggal dunia. Keluarga Shen bangkrut. Dia menjadi gila. Dia melampiaskan semua kebencian pada Paman Xie Huai. Paman Xie Huai dipatahkan kedua kakinya oleh anak bangsawan dari Jinchuan, lalu dipotong 18 kali oleh Miss Shen. Orang itu sudah mati. Miss Shen ditangkap di tempat. Dia dibawa ke penjara tahanan. Aku menjawab pelan baik. Aku mengerti, baru saja tidak menyalakan pengeras suara. Liu Ruyan tidak tahu hal ini. Dia mengangkat kepala dan mencium pipiku. Suamiku, aku dan orang tuaku sudah membicarakannya. Aku tidak akan lagi berakting. Waktu syuting terlalu lama. Aku tidak tahan tidak melihat suamiku selama begitu lama. Bagaimana kalau aku di rumah menemani suamiku? Aku akan melahirkan anak untukmu. Aku memeluknya dan mencubit pipinya. Oke, berapa yang akan lahir? Tidak ada teks. 10 suami. Aku ingin melahirkan 10 anak untukmu. Aku tidak bisa pura-pura marah. Istriku memiliki tubuh yang begitu indah. Jika melahirkan 10, itu pasti akan membuat semuanya berantakan. Suamimu pasti akan merasa pedih. Dia menggerakkan tubuhnya di pangkuanku. Itu suami. Kamu bilang berapa yang ingin dilahirkan? Aku mendengarkan suamiku. Ya, 8 saja. 8 cukup. Bagaimana Feng Yuan dengan Liu Ruyan? Kau gila. Kau yang berzodiak anjing. Kenapa kau menggigitku? Selesai.